Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Indriani. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil resum dan analisis jurnal internasional yang diampu oleh Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti MPD dengan mata kuliah Anak dengan Kelainan Majemuk. Baik, yang pertama ada hasil resum dan analisis jurnal internasional. Penulis jurnal Eva Horn and Jen Kang, tahun terbit jurnal 2012, judul jurnal Supporting Young Children with Multiple Disabilities, What Do We Know and What Do We Still Need to Learn. Nama jurnal Topics in Early Childhood Special Education, DOI 10 11 77 garis miring 0271 12 41 14 26 487. Volume jurnal 31, nomor jurnal 4, halaman jurnal 241 sampai 248. Mahasiswa yang membedah jurnal Lina Indriani, tanggal membedah jurnal 29 April 2020. Baik, berikutnya ada temuan masalah pada jurnal. Anak kecil dengan berbagai disabilitas memiliki kebutuhan dan tantangan unik. Gangguan dapat terjadi pada fungsi kognisi, motorik, dan sensorik, dan terjadi dalam kombinasi satu sama lain. Banyak dari anak-anak muda ini berjuang untuk mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan mereka, untuk secara bebas menggerakkan tubuh mereka, untuk mengakses dan melibatkan dunia mereka, dan untuk mempelajari konsep dan gagasan abstrak, akan tetapi masih sulit untuk mereka ekspresikan. Maka dari itu, para profesional harus menerapkan dukungan tambahan untuk menyediakan kurikulum yang bermakna dan individual dalam konteks lingkungan yang sepenuhnya inklusif dan alami. Ketika para profesional menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan untuk mendukung pembelajaran anak-anak muda dengan berbagai kecacatan, dimungkinkan untuk mengidentifikasi dukungan individu yang masing-masing anak butuhkan untuk memiliki akses dan keterlibatan yang lebih besar di seluruh lingkungan. Selain itu, para profesional juga harus memastikan bahwa praktik-praktik yang diidentifikasi adalah praktik yang kami yakini paling besar pada saat ini, yang akan membawa dampak positif bagi anak. Bidang praktik yang direkomendasikan yaitu membahas masing-masing dari 4 bidang kebutuhan, yaitu medis, fisik, pendidikan, interaksi, sosial, dan emosional. Telah diidentifikasi untuk membahas isu-isu unik yang perlu ditangani untuk anak-anak dengan berbagai cacat. Praktik kolaboratif dan bermakna, serta kurikulum individual. Selain itu, area yang lebih sempit dari strategi pengajaran khusus, teknologi bantuan, juga disajikan karena potensi peran pentingnya dengan anak-anak muda dengan berbagai kecacatan. Selanjutnya ada hasil penelitian pada jurnal. Hasil dari percobaan praktik-praktik identifikasi yang meliputi medis, fisik, pendidikan, interaksi, sosial, emosional, bahwa mereka membuat kemajuan yang berarti menuju hasil kehidupan yang bernilai dapat menjadi upaya yang bagus bagi keluarga dan pendidik. Diberikan segudang pendidikan, kesehatan, sosial, dan emosional kebutuhan anak-anak ini, hasil yang sukses membutuhkan kolaborasi dan perencanaan di antara sejumlah besar individu, dan tentunya atas keberhasilan yang telah dicapai tidak luput dari dukungan keluarga besar sendiri. Kesimpulan jurnal memastikan bahwa anak-anak muda dengan berbagai kecacatan adalah peserta aktif dalam semua aspek kehidupan mereka, dan bahwa mereka membuat kemajuan yang berarti menuju hasil kehidupan yang bernilai dapat menjadi upaya yang menakutkan bagi keluarga dan pendidik. Diberikan segudang pendidikan, kesehatan, sosial, dan emosional membutuhkan anak-anak ini. Hasil yang sukses membutuhkan kolaborasi dan perencanaan di antara sejumlah besar individu. Memberikan instruksi individual dalam program-program berkualitas tinggi adalah cara para profesional memastikan bahwa anak-anak kecil belajar dan berkembang ke tingkat optimal mereka. Individualisasi, atau dengan kata lain memastikan kecocokan antara apa yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan, adalah komponen penting dari program berkualitas. Melalui kemitraan keluarga dan tim yang kolaboratif, anak-anak muda dengan berbagai disabilitas dapat mencapai hasil yang bermakna.
Pendidik harus memahami bahwa meskipun anak-anak ini dapat menghadirkan tantangan pendidikan yang substansial, mereka berhak untuk tumbuh, belajar, dan makmur seperti orang lain. Komentar jurnal. Dalam segi penulisan itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya yaitu tata cara penulisan pada jurnal ini cukup bagus dan jelas. Kedua, isi jurnal ini membuat berbagai macam referensi yang terpercaya. Ketiga, daftar pustaka yang lengkap dan peraturan sesuai dengan abjad yang dicantumkan di dalam referensi. Sehingga dengan mudah untuk pembaca mengetahui referensi dari si penulis jurnal. Berikutnya itu kekurangan dari segi penulisan adalah penulis tidak mencantumkan bagaimana metode yang dilakukan peneliti, sehingga pembaca sedikit sulit untuk memahami hasil dari penelitian tersebut. Berikutnya itu ada segi materi. Segi materi pun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dari segi materi, jurnal ini termasuk cukup baik. Karena di dalam jurnal diberikan pengertian atau pembahasan yang cukup lengkap pada setiap praktik identifikasi yang dilakukan oleh peneliti dan hasil jurnal yang menunjukkan adanya kemajuan anak dalam penelitian ini. Berikutnya ada kekurangan. Pertama, tidak memberitahukan bagaimana suasana hati anak saat dilakukannya penelitian. Kedua, tidak memberitahukan bagaimana suasana hati keluarga. Ketiga, tidak memberitahukan bagaimana proses pengidentifikasian. Keempat, peralatan AT umumnya mengacu pada barang yang dibeli, sehingga menyulitkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Terakhir, penelitian saat itu lebih mengutamakan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas, sehingga penelitian ini menjadi heterogen. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Yang didapatkan setelah membedah jurnal ini yaitu saya lebih tahu bahwa ada beberapa usaha atau memberikan bantuan untuk mengkomunikasikan keinginan kebutuhan mereka untuk secara bebas menggerakkan tubuh mereka, untuk mengakses dan melibatkan dunia mereka, dan untuk mempelajari konsep dan gagasan abstrak mereka yang masih sulit mereka ekspresikan. Sehingga dengan adanya berbagai bantuan yang mereka rasakan, maka mereka menunjukkan kemajuan dalam diri mereka sendiri untuk dengan bebas mengekspresikannya. Dan saya juga menjadi tahu bahwa masih terdapat banyak orang di dunia ini yang peduli untuk kepada setiap hak anak berkebutuhan khusus. Berikutnya, bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Kontribusi saya sebagai calon pendidik ABK dengan adanya permasalahan ini adalah melihat kondisi anak terlebih dahulu, sehingga saya dengan mudah nantinya untuk memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak yang memiliki kelainan majemuk, karena mereka akan cukup sulit, baik dalam bina dirinya maupun bina geraknya. Bantuan yang akan saya berikan salah satunya dalam media pembelajaran, agar mereka dapat mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Juga saya akan berusaha dalam memberikan bantuan kepada anak yang membutuhkan secara adil, tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Sekian presentasi saya dalam video kali ini. Saya Hilal Muhammad Hasan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.